Hari ini kita membicarakan soal yang kasus-kasusnya sering terjadi di mungkin bulan-bulan terakhir ini. Kita banyak mendengar kasus seseorang bunuh diri hanya gara-gara masalah-masalah yang kita anggap sudahlah masalah sehari-hari. Misalnya karena masalah sosial ekonomi, seperti misalnya hutang piutang, kemudian masalah percintaan, perceraian, harus berakhir dengan bunuh diri. Kadang-kadang korban-korban kayak perundungan juga bisa mengalami kasus-kasus bunuh diri, termasuk tidak jarang juga kasus gangguan tidur ya. Pada penyakit-penyakit yang seperti orang yang mengalami gangguan depresi, gangguan bipolar, yang maksudnya bipolar ini semacam kayak depresi juga sih, cuma biasanya ciri khasnya itu ada jam-jam tertentu dia mengalami fase yang sangat sedih. Padahal sebelumnya dia mengalami hati yang enak atau dikatakan bahagia. Nah, itu disebut gangguan bipolar. Mereka-mereka ini biasanya mudah atau bisa saja mengalami tindakan bunuh diri sebagai akhir penyelesaiannya. Nah, mungkin kita tidak usah terlalu banyak berbicara tentang kenapa orang bunuh diri, karena pada umumnya orang bunuh diri itu sebenarnya memiliki tanda-tanda yang bagi kita yang berada di lingkungannya bisa menyikapinya dan melakukan tindakan preventif. Paling tidak ketika kita mendapatkan seseorang memiliki tanda-tanda mengarah ke arah bunuh diri, kita bisa mengajak mereka untuk berkonsultasi dengan dokter, apalagi dokter yang memiliki keahlian seperti psikiater atau orang yang ahli di bidang jiwa, yaitu seorang psikolog. Nah, rekan-rekan, tanda-tandanya apa saja sih seseorang yang kemungkinan besar bisa melakukan tindakan bunuh diri? Pertama, dia membicarakan tentang kematian. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin tidak sengaja dia berbicara tentang kematian, kalau mati bagaimana atau bagaimana, itu harus menjadi tanda warning bahwa jangan-jangan dia adalah seseorang yang mau melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian suasana hatinya sering berubah. Misalnya orang yang cepat marah, tersinggung, padahal sebelumnya mungkin yang kita tahu adalah orang yang rileks, kemudian bahagia. Tiba-tiba saja ada suatu periode dia mengalami perubahan emosional. Kemudian mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri, artinya ada pernah melakukan tindakan percobaan. Mungkin kalau tindakan percobaan kita sudah pernah berpikir ya, harusnya orang yang melakukan tindakan percobaan ini segera dilakukan konsultasi ya. Kemudian pernah orang dengan kata-kata mengancam untuk bunuh diri. Mungkin sebagian kita mengatakan, cuma bohong ya. Tapi ketika seseorang sudah pernah mengatakan ancaman saya ingin bunuh diri, itu juga merupakan suatu peringatan bisa saja dia suatu hari akan melakukan hal yang benar-benar dia katakan. Kemudian orang ingin bunuh diri biasanya menyendiri. Kemudian menarik diri dari pergaulan. Pasiennya sering merasa cemas, gelisah, kemudian tampak murung dan tidak bersemangat. Kehilangan minat terhadap apapun, yang maksudnya kehilangan minat terhadap keluarga, anak, atau apapun, pekerjaan apalagi. Kemudian susah tidur, karena bebannya begitu dia rasa berat, biasanya sudah mengalami gangguan insomnia atau sulit tidur berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, ketika kita dapat tanda ini, memang kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa seseorang itu pasti akan melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi ketika ada tanda-tanda ini, biasanya merupakan tanda-tanda bahwa orang mengalami masalah sosial atau masalah apapun yang dia tidak bisa mencari solusi. Sehingga orang lain yang membaca tanda-tanda ini bisa mengantisipasinya, cuma mengajak kebersamaan. Artinya biasanya kan orang ini tidak bisa mencari solusi. Jadi rekan-rekannya diharapkan bisa menjadi tempat untuk curhat pada orang-orang yang punya gangguan atau kelainan atau boleh dikatakan gejala-gejala seperti ini. Kemudian kalau rekan-rekan mungkin tak mampu untuk menyelesaikan solusinya, bisa untuk berkonsultasi dengan ahli jiwa ya.
Tetapi kadang-kadang masalahnya hal-hal sepele, seperti misalnya putus pacar. Mungkin keluarga bisa memberikan motivasi atau semangat bahwa di dunia itu bukan cuma satu wanita atau satu pria, atau mungkin orang itu habis bercerai seolah-olah dunia ini hancur gara-gara perceraian. Nah, ini rekan-rekan yang menemui ini bisa memberikan semangat hidup, dorongan yang intinya jangan biarkan orang-orang seperti ini hidup dalam kesendiriannya, berpikir sendiri dan akhirnya mengambil keputusan sendiri. Oke, baik.